Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroid. Kali ini saya akan berikan contoh soal penilaian akhir semester materi SKI kelas 10 semester 1 tahun 2023. 1. Keadaan bangsa Arab sebelum Islam sudah mengenal ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang biasa disebut dengan agama A. Islam, B. Nasrani, C. Hanif, D. Yahudi, E. Majusi. Jawabannya adalah D. Yahudi. Soal nomor 2. Bangsa Arab pada masa pra-Islam banyak menyembah berhala, di antaranya berhala yang bernama Al-Lata. Bertempat di manakah berhala Al-Lata tersebut? A. Di Madinah, B. Di Taif, C. Di Hijaz, D. Di Mesir, E. Di Syam. Jawabannya adalah B. Di Taif. Soal nomor 3. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan A. Nabi Ibrahim, B. Nabi Ismail, C. Ibnu Kalbi, D. Jurhum, E. Amr bin Luay. Jawabannya adalah D. Jurhum. Soal nomor 4. Berikut di bawah ini adalah yang bukan bentuk pemujaan masyarakat Arab sebelum Islam. A. Menyembah malaikat, B. Menyembah jin dan ruh, C. Menyembah bintang-bintang, D. Menyembah berhala, E. Menyembah Tuhan. Jawabannya adalah E. Menyembah Tuhan. Soal nomor 5. Budaya masyarakat Arab sebelum Islam terkenal dengan sebutan bangsa jahiliyah karena A. Memiliki kecerdasan yang rendah, B. Tidak bisa membaca dan menulis, C. Memiliki moral dan budaya bobrok, D. Tidak memiliki peradaban yang maju, E. Mudah ditipu bangsa lain. Jawabannya adalah C. Memiliki moral dan budaya bobrok. Soal nomor 6. Bangsa Arab memiliki perekonomian yang cukup baik dengan cara bertani dan berdagang. Mereka melakukan perjalanan dagang pada 2 musim dalam setahun, yaitu ke negara Syam pada musim panas dan musim dingin ke A. Mesir, B. Yaman, C. Madinah, D. Habasyah, E. Palestina. Jawabannya adalah B. Yaman. Soal nomor 7. Dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut A. Ustadz dan Ustadzah, B. Kiai, C. Syekh, D. Habib, E. Syarif. Jawabannya adalah C. Syekh. Soal nomor 8. Dalam ilmu pengetahuan umum, terutama bidang seni bahasa, pengetahuan mereka sangat maju. Salah satunya yang paling berpengaruh pada bangsa Arab jahiliyah ialah syair. Karena syair dapat A. Meninggikan derajat seseorang, B. Membuat orang tertawa, C. Mempengaruhi pemikiran pendengar, D. Meramaikan nasib masa depan orang, E. Menghipnotis lawan bicara. Jawabannya adalah A. Meninggikan derajat seseorang. Soal nomor 9. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan menerima wahyu yang pertama kali turun di Gua Hiro berisi tentang perintah A. Berdakwah, B. Membaca, C. Berperang. Jawabannya adalah B. Membaca. Soal nomor 10. Rasulullah SAW melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah berjalan kurang lebih selama A. 3 tahun, B. 6 tahun, C. 9 tahun, D. 12 tahun, E. 15 tahun. Jawabannya adalah A. 3 tahun. Soal nomor 11. Orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam disebut dengan A. Awal al-Islam, B. Sabiqul Islam, C. As-Sabiqun al-Awwalun, D. As-Sabiqun sahabat, E. Awalus sahabat. Jawabannya adalah C. As-Sabiqun al-Awwalun. Soal nomor 12. Nabi Muhammad mulai dakwah secara terbuka setelah menerima wahyu yaitu surah A. Al-Alaq 1-5, B. Al-Hijr ayat 94, C. Al-Falaq ayat 1-5, D. Al-Mudaththir ayat 1-5, E. An-Nas ayat 1-5. Jawabannya adalah B. Al-Hijr ayat 94. Soal nomor 13. Substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah mengajak masyarakat untuk A. Mengesahkan Allah, B. Meneruskan budaya yang sudah ada, C. Berperang, D. Berdamai, E. Bermusyawarah. Jawabannya adalah A. Mengesahkan Allah. Soal nomor 14. Pada tahun kelima dari kenabian, Nabi Muhammad SAW perintahkan para sahabat untuk berhijrah. Akhirnya, para sahabat termasuk Utsman bin Affan dan istrinya pun pergi berhijrah. Adapun tujuan hijrah tersebut adalah ke A. Mesir, B. Madinah, C. Taif, D. Habsyi, E. Irak.
Jawabannya adalah D. Habsyi. Soal nomor 15. Pemboikotan terhadap keluarga dan sahabat Nabi yang dilakukan kafir Quraisy kurang lebih berjalan selama A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun. Jawabannya adalah C. 3 tahun. Soal nomor 16. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW beliau dikenal sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya, sehingga oleh masyarakat Arab diberi gelar dengan sebutan A. Al-Amin, B. Al-Faruq, C. Al-Anbiya, D. Saifullah, E. Sayyidul Kaunain. Jawabannya adalah A. Al-Amin. Soal nomor 17. Latar belakang hijrahnya Rasulullah SAW bersama para pengikutnya adalah A. Banyaknya penyiksaan kaum muslimin oleh kafir Quraisy, B. Adanya boikot terhadap kaum muslimin, C. Mencari tempat untuk berdagang, D. Memperluas wilayah kekuasaan. E. Jawaban A dan B benar. Jawabannya adalah E. Jawaban A dan B benar. Soal nomor 18. Kaum jahiliyah menyiksa seorang budak di tengah terik matahari. Namun ia tetap bertahan dengan keislamannya dan berkata, Ahad, Ahad. Ia adalah A. Hilal bin Rabah, B. Bilal bin Ahmad, C. Sa'ad bin Zar, D. Bilal bin Rabah, E. Zaid bin Sabit. Jawabannya adalah D. Bilal bin Rabah. Soal nomor 19. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah ke daerah A. Mesir, B. Madinah, C. Taif, D. Habsyi, E. Irak. Jawabannya adalah C. Taif. Soal nomor 20. Berikut adalah tempat-tempat yang tidak pernah dijadikan tujuan hijrah Nabi Muhammad SAW, yaitu A. Habsyi, B. Yathrib, C. Taif, D. Arab Saudi, E. Madinah. Jawabannya adalah D. Arab Saudi. Soal nomor 21. Yang menjadi dasar dalam persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor adalah A. Persamaan senasib dan sepenanggungan, B. Perasaan kasihan dan kemanusiaan, C. Persamaan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, D. Persamaan iman, E. Tolong-menolong sama manusia. Jawabannya adalah D. Persamaan iman. Soal nomor 22. Masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam adalah Masjid A. Kuba, B. Asho, C. Nabawi, D. Madinah, E. Mekah. Jawabannya adalah A. Kuba. Soal nomor 23. Salah satu sahabat Nabi yang menggantikan tidur di tempat beliau saat akan hijrah ke Madinah adalah A. Salman Al-Farisi, B. Ali bin Abi Thalib, C. Luqman Al-Hakim, D. Muqayyad bin Hasan, E. Umar bin Khattab. Jawabannya adalah B. Ali bin Abi Thalib. Soal nomor 24. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk dalam perjanjian damai yang dikenal dengan Piagam Madinah adalah A. Orang Yahudi boleh bekerja sama dengan kaum Kristen Mekah, B. Semua kaum Yahudi dan semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf, C. Kaum Yahudi dan Muslimin harus saling tolong-menolong dalam merangi atau menghadapi musuh, D. Kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kedoliman, E. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Jawabannya adalah A. Orang Yahudi boleh bekerja sama dengan kaum Kristen Mekah. Soal nomor 25. Di bawah ini yang bukan termasuk rahasia kesuksesan dakwah Nabi dilihat dari sisi internal. A. Kecerdasan Nabi Muhammad, B. Kepemimpinan Nabi Muhammad, C. Karena adanya wahyu Allah, D. Ketinggian akhlak Nabi Muhammad SAW, E. Ketinggian pribadi Nabi Muhammad SAW. Jawabannya adalah C. Karena adanya wahyu Allah. Soal nomor 26. Uswatun hasanah memiliki persamaan arti dengan A. Jujur, B. Adil, C. Pandai, D. Amanah, E. Suri tauladan yang baik. Jawabannya adalah E. Suri tauladan yang baik. Soal nomor 27. Suku yang senantiasa bermusuhan sebelum kedatangan Nabi di Madinah adalah A. Khazraj dan Quraidah, B. Quraidah dan Nazir, C. Nazir dan Aus, D. Khazraj dan Nazir, E. Khazraj dan Aus. Jawabannya adalah E. Khazraj dan Aus. Soal nomor 28. Seseorang tokoh Quraisy yang paling memusuhi seruan dakwah Rasulullah hingga namanya diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran adalah A. Abi Lahab, B. Hamzah, C. Abu Sufyan, D. Abu Jahal, E. Umar bin Ubay. Jawabannya adalah A. Abi Lahab. Soal nomor 29. Sikap masyarakat Madinah terhadap kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat pada umumnya adalah sebagai berikut. A. Menolak secara tegas, B. Menerima dengan baik, C. Musuhi, D. Merangi, E. Membantu.
Jawabannya adalah B. Menerima dengan baik. Soal nomor 30. Kota yang dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pusat perjuangan beliau memulai babak baru dalam bina masyarakat Islam. Kota yang dimaksud adalah A. Mekah, B. Habasyah, C. Kufah, D. Taif, E. Madinah. Jawabannya adalah E. Madinah. Soal nomor 31. Kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah untuk pertama kalinya, beliau singgah di rumah A. Abu Hasan al-Asqalani, B. Abu Qutbah Asy'ari, C. Abu Ayyub al-Ansari, D. Abu Husain Umar, E. Abu Dzar al-Ghifari. Jawabannya adalah C. Abu Ayyub al-Ansari. Soal nomor 32. Berikut di bawah ini yang bukan hasil pertemuan Nabi beserta kaum Khazraj yang membuahkan hasil perjanjian Aqabah yang berisi A. Kami tidak akan minum minuman keras, B. Kami tidak akan mempersekutukan Allah, C. Kami tidak akan mencuri, D. Kami tidak akan berzina, E. Kami tidak akan membunuh anak kami. Jawabannya adalah A. Kami tidak akan minum minuman keras. Soal nomor 33. Beberapa faktor orang kafir Quraisy Madinah mudah menerima agama Islam, yaitu kecuali A. Sudah memahami agama-agama ketuhanan, B. Sering terjadinya perangan antar suku, C. Orang Yathrib butuh pemimpin, D. Adanya keinginan orang Yathrib untuk bersatu, E. Karena mereka takut kepada Nabi Muhammad SAW. Jawabannya adalah E. Karena mereka takut kepada Nabi Muhammad SAW. Soal nomor 34. Substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah adalah memberikan penerangan kepada masyarakat Madinah bahwa Islam merupakan agama yang menentang A. Konsep ketuhanan, B. Sistem perbudakan, C. Diskriminasi dan cinta perdamaian, D. Peperangan, E. Kesepakatan. Jawabannya adalah C. Diskriminasi dan cinta perdamaian. Soal nomor 35. Pasukan kaum Quraisy yang menghadang perjalanan umroh Nabi Muhammad bersama dengan para sahabatnya dipimpin oleh A. Abu Jahal, B. Abu Lahab, C. Abu Sufyan, D. Khalid bin Walid, E. Umar bin Ubay. Jawabannya adalah D. Khalid bin Walid. Soal nomor 36. Peristiwa Fathul Mekah terjadi pada tanggal 10 Ramadan. Rasulullah berangkat ke Mekah bersama dengan 10.000 pasukannya. Hal ini disebabkan karena A. Kaum Quraisy telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah, B. Kaum Quraisy telah menolak Islam, C. Kaum Quraisy menantang perang, D. Kaum Quraisy mengajak bermusyawarah, E. Kaum Quraisy sejak awal sudah menyerah begitu saja. Jawabannya adalah A. Kaum Quraisy telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Soal nomor 37. Berikut ini adalah orang-orang yang bukan utusan kafir Quraisy pada saat akan terjadi kesepakatan Hudaybiyah. A. Badil, B. Haris bin Alqamah, C. Urwah bin Mas'ud, D. Suhail bin Umar, E. Umar bin Ubay. Jawabannya adalah E. Umar bin Ubay. Soal nomor 38. Salah satu dampak positif setelah peristiwa Fathul Mekah bagi perkembangan Islam yaitu dibuktikan dengan A. Kafir Quraisy hidupnya selalu dalam ketakutan, B. Manusia berbondong-bondong masuk Islam, C. Perekonomian di Mekah langsung baik, D. Kaum muslimin berpesta pora karena dapat menguasai kota Mekah, E. Salah semua. Jawabannya adalah B. Manusia berbondong-bondong masuk Islam. Soal nomor 39. Ketika terjadinya peristiwa Fathul Mekah, Abbas mengajak Abu Sufyan untuk menyerah kepada Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Kemudian setelah kejadian itu, Nabi Muhammad menyatakan kepada kafir Quraisy, A. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan akan aman, B. Siapa yang masuk Masjidil Haram akan aman, C. Siapa yang nutup pintu rumahnya akan aman pula, D. Siapa yang masuk rumah Muhammad akan aman pula, E. Pernyataan A, B, dan C betul semua. Jawabannya adalah E. Pernyataan A, B, dan C betul semua. Soal nomor 40. Nabi Muhammad berhasil mengembangkan risalah Islam kurang lebih selama A. 10 tahun, B. 13 tahun, C. 15 tahun, D. 23 tahun, E. 25 tahun. Jawabannya adalah D. 23 tahun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.